Seorang oknum perwira polisi diduga melakukan aksi arogan dan mengambil mobil gagal bayar di gudang penyimpanan perusahaan pembayaran. Aksi arogansi oknum tersebut dilaporkan ke Propam Polda Sulsel. Seorang oknum perwira polisi, anggota Polsek di Kota Makassar, Ibtu Rijal, diduga melakukan aksi arogan dan menjemput paksa salah satu pimpinan perusahaan Mitra Finance untuk mengambil mobil yang tidak membayar angsuran di gudang penyimpanan mobil. Ibtu Rijal meminta mobil yang disimpan di gudang untuk diserahkan kepada dirinya tanpa melalui prosedur yang berlaku. Saat beraksi, Ibtu Rijal bersama sejumlah anggota lainnya tidak bisa menunjukkan surat tugas. Aksi ini pun dilaporkan pihak perusahaan ke Propam Polda Sulsel dan meminta Ibtu Rijal diberi sanksi kode etik. Dalam hal ini ada dua laporan Pak, satu dari MPM Finance terkait kesewenang-wenangan penyidik tadi, upaya penjemputan paksa unit, dan dari PT Delta upaya penjemputan direkturnya. Sementara itu, Ibtu Rijal membantah melakukan jemput paksa terhadap pimpinan perusahaan Mitra Finance dan bersikap arogan. Dirinya mengatakan pimpinan perusahaan pergi bersama dengan sukarela tanpa ada paksaan. Menurutnya, mendekat mobil di gudang penyimpanan dilakukan karena adanya aduan masyarakat terkait dugaan pencurian uang milik korban di dalam mobil. Justru saudara Z ini langsung menyapa kami tanpa sama kami untuk tegur dia. Langsung menyapa kami, Pak Kadit Reskrim, kalau unit mobil yang kita cari, ayo saya tuntun dan saya tunjukkan ke tempatnya di mana. Sehingga menurut saya kondisi itu tidak ada upaya paksa. Justru saya tegaskan bahwa dialah yang membantu kami untuk mengungkap penyelidikan kami. Terkait surat tugas dan laporan kepolisian, Ibtu Rijal menyebut bahwa keduanya tidak perlu disertakan karena korban ikut dalam proses penyelidikan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Sebuah motor metik ditemukan tersangkut di tembok rumah warga. Diduga motor tersebut gagal dicuri karena pelaku tak kuat mengangkat motor. Ini kok jadi maling. Lewat kone puwe dak. Bubur loh. Inilah video amatir yang merekam sebuah motor tersangkut di tembok rumah warga yang berada di Desa Gedung Wani, Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur. Motor jenis metik yang tersangkut ini diduga akan dicuri oleh komplotan maling yang diduga masuk dari belakang rumah korban. Namun para pencuri sepertinya tak kuat untuk mengangkat motor hingga keluar dari pagar tembok. Panik takut ketahuan warga, motor akhirnya dibiarkan tersangkut begitu saja. Dia gantung kan di situ, ngegantung gitu, nyangkut bagian bawahnya gitu, nyangkut. Terus kita orang ada shock, terus ya agak lucu gitulah, lucu banget gitu, kok bisa nyangkut di atas gitu. Terus baru nggak kalau mungkin diambil orang kan, posisinya juga ada telapak-telapaknya kayak gitu. Percobaan pencurian motor ini telah dilaporkan ke polisi. Meski motornya tak hilang, pemilik rumah khawatir komplotan pencuri tersebut akan kembali lagi. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Berdalih membantu keperluan acara nikah saudaranya, dua preman nekat memalak tukang buah di Pasar Angke, Tambora, Jakarta Barat. Tak berselang lama, pelaku ditangkap polisi. Gila positif sekalian loh. Aksi pemalakan yang dilakukan dua orang preman di Pasar Buah Angke, Tambora, Jakarta Barat terekam CCTV. Para pelaku terlihat memaksa pedagang buah yang tengah duduk bersantai untuk memberikan sejumlah buah yang diminta. Tak berselang lama, usai mendapat laporan, polisi bergerak cepat dan menangkap dua pelaku di kediamannya di kawasan Tambora. Dua pelaku ditangkap tanpa perlawanan dan mengaku melakukan pemalakan untuk membantu acara nikah saudaranya. Berhasil mengamankan dalam waktu kurang dari 2 jam saudara R 40 tahun dan saudara A 34 tahun dengan pasal yang disangkakan 368 KUHP tentang pemerasan. Dari hasil tes urin, kedua pelaku juga positif menggunakan narkoba jenis sabu. Kini keduanya dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pelajar sekolah dasar di Bangkalan yang sedang kendari sepeda motor jadi korban begal. Pelaku pura-pura minta tolong ke korban sebelum bawa kabur motor korban.
Dalam video amatir saat korban siswa kelas 6 baru saja mengalami pembegalan di Jalan Raya Desa Delemer, Kuanyar, Kabupaten Bangkalan. Korban yang masih mengenakan seragam pramuka ini menceritakan insiden pembegalan ke seorang pengendara motor. Kejadian berawal saat korban baru saja mengantarkan kakaknya ke SMAN 1 Kuanyar. Saat korban hendak menuju ke sekolahnya, naik motor sendirian, korban dihentikan pelaku yang berpura-pura kehabisan bensin. Pelaku ditangkap polisi di wilayah Ngawi, Jawa Timur setelah keluarga melaporkan kasus ini. Pelaku mengakui minta tolong untuk diantarkan membeli bensin. Namun di tengah jalan yang sepi, korban kemudian dipaksa turun dari sepeda motor, lalu dipukul oleh pelaku. Anterin aku buat beli bensin, ini lo motorku, ambil kontaknya sana, ini nggak mau. Akhirnya ini dibawa lari sampai daerah Koko City ke barat, dan ini juga sempat dipukul. Sempat dipukul, dicekik juga sama si pelaku. Kemudian sepeda motor korban diambil alih, korban digonceng menuju ke arah timur dari TKP awal. Sesampai di TKP terakhir, korban dipaksa turun, didorong, kemudian sempat dipukul. Setelah itu, sepeda motor korban diambil alih, dan korban pelaku melarikan diri. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ibu muda yang tewas di rumahnya di Purwakarta, Jawa Barat ternyata dibunuh asisten rumah tangganya. Pelaku kesal karena upahnya sebesar Rp500.000 belum dibayar. Polisi mengungkap kasus pembunuhan Dea Permata Karisma 27 tahun di Desa Jati Mekar, Purwakarta, Jawa Barat. Korban ternyata dibunuh Ade Mulyana 25 tahun yang merupakan asisten rumah tangga. Ia menganiaya korban dengan palu berulang kali hingga tewas. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti 1 buah palu, pakaian, 2 handphone, dan sebuah sepeda motor. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati dengan korban karena upahnya sebesar Rp500.000 tidak dibayar korban meski sudah ditagih berulang kali. Yaitu tersangka kesal dan sakit hati oleh korban karena gaji tidak dibayarkan. Dan apabila ada motif-motif lain masih dalam pendalaman. Hingga kini pihaknya masih menyelidiki kemungkinan motif lain sehingga pelaku tega membunuh korban. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan anggota Polres Purwakarta untuk menjalani proses hukum. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 10 pegawai dan perawat Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsuddin SH di Kota Sukabumi, Jawa Barat positif narkoba. 4 diantaranya merupakan ASN. 10 pegawai hingga perawat yang bekerja di RSUD R. Syamsuddin SH, Kota Sukabumi, Jawa Barat, positif narkotika dan obat-obatan terlarang. 4 diantaranya adalah aparatur sipil negara atau ASN. Keempat pegawai ASN yang positif narkoba kini menjalani proses hukuman disiplin sesuai peraturan berlaku dan sudah dibebas tugaskan dari pekerjaannya. Sementara 5 pegawai dan perawat yang berstatus tenaga kontrak dipecat dari pekerjaannya. Tadi yang status ASN sama TKKBUD dan 1 pegawai outsourcing. Kalau dari sisi profesi 5 perawat, 4 admin. Ya, 1 tadi tenaga outsourcing. Itu sesuai dengan hukuman disiplin ASN ya. Hukuman disiplin ASN itu yang berwenang adalah PPK, Pak Wali Kota selaku pejabat